Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung. Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada kali ini saya ingin menjelaskan nubuatan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 10. Mari kita simak baik-baik. Kalau Anda tidak perhatikan ini dengan baik-baik, maka Anda akan disesatkan. Mari kita perhatikan di sini. Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus ini kurang lebih tahun 50-an AD, Anno Domini, tahun Masehi. Isi kitab Wahyu diturunkan pada tahun 95 Masehi. Anda harus perhatikan dulu. Jadi kitab Korintus ditulis pada tahun 50-an Masehi. Sedangkan kitab Wahyu diturunkan pada tahun 95 Masehi. Jadi masih ada kurang lebih 45 tahun manusia disuruh untuk bernubuat, mendapat karunia-karunia roh, dan Allah menurunkan wahyunya. Karena wahyu Allah belum berhenti. Masih ada proses pewahyuan. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus dituliskan bahwa kejarlah karunia itu, usahakanlah dirimu bernubuat dan segalanya. Karena wahyu Allah terus masih diturunkan. Oke, perhatikan di situ. Kemudian, oleh sebab itu pada pasal 14 kitab Korintus dia masih menghimbau jemaat mengejar karunia bernubuat karena wahyu Allah masih terus dicurahkan. Nah, tetapi ketika kita baca 1 Korintus 13 8 10 ini bahwa nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, mengapa dikatakan akan? Karena kitab Korintus ditulis tahun 50-an Masehi. Sedangkan kitab Wahyu 95 masih ada waktu untuk mendapatkan pewahyuan lagi. Jadi maka dikatakan Paulus akan berakhir. Tapi pertanyaannya adalah kapan? Oke. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu. 1 Korintus 12:8 ini berkata-kata dengan pengetahuan ini maksudnya adalah bukan pengetahuan akal sehat kita yang akan lenyap. Masa kita masuk surga lalu pengetahuan akal sehat kita lenyap? Bukan, tapi berkata-kata dengan roh, berkata-kata dengan roh di dalam 1 Korintus 12 ayat 8. Nah, pertanyaannya di sini adalah kapan bahwa dia akan berhenti? Semua ini dia akan berakhir dan akan lenyap. Apabila yang sempurna tiba. Lihat di sini kata yang sempurna tiba. Anda perhatikan, disinilah ada perbedaan penafsiran. Apakah yang sempurna itu? Mari kita belajar bersama-sama apa yang sempurna itu. Oke? Nah, kalau kita cek dari kitab bahasa aslinya, bahasa Yunani, menurut The New Analytical Greek Lexicon oleh Wesley Price Basel, kata toteleon itu bersifat adjektif akusatif netral singular. Jadi dalam bahasa Yunani kata toteleon itu diterjemahkan perfect thing, bukan perfect person, tapi thing, benda, netral. Jadi kalau bahasa Inggris itu he untuk laki-laki, kalau she untuk perempuan, it itu untuk benda. Nah, di sini pakai kata toteleon itu untuk kata netral, benda, singular, bukan jamak. Perhatikan itu dari bahasa aslinya. Jadi Anda harus belajar Alkitab itu dari bahasa aslinya, jangan asal-asal comot-comot sembarangan percaya. Nah, kita lihat di sini. Kita teliti lebih seksama lagi. Kata toteleon. Toteleon itu adalah barang sempurna. Kalau pakai tonteleon itu artinya orang, pria yang sempurna. Seperti saya katakan, kalau pakai he berarti dia adalah orang. Pakai it benda. Kalau si orang, perempuan. Jadi bahasa Yunani ada kata tonteleon itu orang pria yang sempurna, tapi di dalam Alkitab kita melihat kata di sini adalah toteleon, barang sempurna, perfect thing. Jelas di situ. Biar Anda sekolah Alkitab, sekolah bahasa aslinya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh pendeta-pendeta yang tidak paham bahasa asli Alkitab. Kemudian kita bandingkan sekarang. Bagaimana dengan yang berpandangan itu Yesus? Nah, ada dua pandangan ini. Ada yang bilang perfect thing, toteleon itu Alkitab. Ada yang bilang Yesus. Dari bahasa aslinya aja kita udah tahu bukan Yesus kan. Tapi lah, kita coba lihat konsekuensi dari setiap pandangan itu. Kalau yang percaya Alkitab bahwa pewahyuan itu sudah stop sampai Wahyu pasal 22-21 itu titik amin, jangan ditambah jangan dikurang, maka stop. Alkitab stop, Wahyu Allah stop. Tetapi yang percaya Yesus itu yang sempurna akan datang, berarti wahyu jalan terus. Sampai sekarang kan Yesus belum datang, berarti wahyu jalan terus. Nah,
kalau yang percaya yang sempurna itu ada Alkitab, maka ketika Alkitab selesai ditulis, sempurna datang Alkitab itu, maka tidak ada nubuat, tidak ada bahasa lidah lagi, berhenti semuanya itu. Nah, sedangkan yang percaya bahwa Yesus yang sempurna itu, maka hari ini Yesus kan belum datang, berarti masih ada nubuat, masih ada bahasa lidah, jalan terus, tidak pernah berhenti sampai Yesus datang, nanti baru berhenti. Kemudian kalau yang percaya itu yang sempurna itu Alkitab, dia percaya ada mujizat, tetapi bukan karunia melakukan mujizat. Apa bedanya? Mujizat kita tetap ada selama-lamanya. Allah Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang selama-lamanya. Kalau kita sakit, kita berdoa, maka Tuhan akan menyembuhkan. Tapi karunia melakukan mujizat. Karunia itu adalah sesuatu yang diberikan secara spesial khusus kepada rasul untuk melakukan mujizat. Maka kita lihat di dalam Alkitab bahwa semua rasul-rasul mengadakan mujizat untuk meneguhkan firman-Nya, karena dulu belum ada firman tertulis. Oke? Nah, sedangkan orang yang percaya pada Yesus itu, sekarang ini masih ada rasul, sekarang ini masih ada nabi, masih ada karunia kepada orang-orang. Nanti dibawa balik naik surga, dapat karunia mujizat. Nah, itu kalau yang percaya sempurna Yesus. Anda silahkan pilih yang mana yang Anda percayai. Oke? Kemudian, nah kalau yang percaya Alkitab yang sempurna itu tiba, maka tidak ada jabatan pelayanan nabi dan rasul. Sedangkan yang percaya sempurna itu Yesus, berarti masih ada jabatan pelayanan nabi dan rasul. Maka itu hari ini mereka mengaku dia adalah orang yang diurapi, dia adalah nabi, banyak bernubuat, tapi nubuatnya salah. Dia nanti ulangi lagi, bohong-bohong, tipu-tipu. Ini tidak benar seperti itu ya. Oke. Nah, akhirnya pada kesimpulan yang kelima jelas bahwa kalau yang percaya Alkitab yang sempurna itu Alkitab, maka Alkitab 66 kitab adalah satu-satunya firman Allah. Di luar Alkitab tidak ada firman Allah baik lisan maupun tertulis. Tapi yang percaya bahwa yang sempurna di Yesus, mereka tetap percaya Alkitab adalah salah satu firman Allah. Karena jika Wahyu masih diturunkan, maka berarti di luar Alkitab masih ada firman Allah. Firman Allah bisa ada di mulut pendeta A, B, C, dan D. Tidak tahu jelas yang mana-mana, semua boleh klaim mendapat firman Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia tidak bohong atau tidak? Bagaimana dia benar atau tidak? Kita tidak tahu. Semua orang boleh klaim dapat firman Allah. Akhirnya firman Allah banyak di mana-mana. Inilah bahaya, fondasi iman Kristen dihancurkan. Tidak ada kepastian. Nah, sahabatku yang terkasih, Anda harus kembali dari bahasa aslinya toteleon, itu berarti adalah benda perfecting, singular, akusatif, netral, ya, jelas di situ. Nah, oleh sebab itu, ya, kita harus belajar dengan baik-baik. Jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu oleh tipu muslihat iblis yang seolah-olah sangat beriman secara rohani tetapi tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, sahabat yang terkasih, bersama saya Jonsung, Maranatha.